Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, petani milenial dari Bentang Wirausaha Sosial. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan penilaian kelebihan hasil produk komoditas sayur yang ditanam menggunakan sistem hidroponik dengan perbandingan komoditas yang sama menggunakan sistem konvensional. Nah, di sini saya sudah membawa dua selada dengan sistem penanaman yang berbeda. Yang sebelah kanan menggunakan sistem penanaman konvensional, yaitu dengan media tanah. Kemudian sebelah kiri saya menggunakan sistem hidroponik, yang media tanamnya adalah air yang ditambah dengan nutrisi AB mix. Nah, langsung saja, kalau misalkan kita lihat mungkin secara sekilas itu tidak terlalu kelihatan ya, tapi di sini saya ingin menyampaikan nilai lebih hasil produk yang dihasilkan dengan sistem hidroponik. Oke, saya mendekat dulu ya. Nah, ini kita mulai dari selada konvensional. Selada konvensional ini kalau misalnya kita lihat di pasaran itu harganya ini untuk wilayah Jogja ya, itu di harga Rp10.000. Itu harga dari petani biasanya. Nah, kalau harga di pasaran sudah harga Rp20.000. Nah, kemudian bagaimana sih selada konvensional itu bentuknya? Kita lihat. Di sini saya tidak menjelekkan ya, saya hanya menilai sesuai dengan apa yang saya lihat. Kalau kita lihat dari selada ini bentuknya itu daun-daunnya dia memiliki tekstur yang sudah seperti layu, jadi ketahanannya tidak terlalu tahan. Mungkin sehari pun sudah bentuknya sudah layu. Kemudian dipenuhi dengan tanah. Selanjutnya ini yang paling sering, dia ada batang. Jadi bobot yang dihasilkan itu lebih banyak di batangnya dibandingkan daunnya. Selanjutnya dari sisi kesegaran, ini saya beli tadi pagi di pasar, yang katanya saya tanya ke pedagang, "Bu, ini mana selada yang baru?" Dan ini selada katanya baru datang, dan dia tunjukkan juga selada yang sudah umurnya 1 hari, tapi ini saya belinya yang baru datang. Bentuknya seperti ini, jadi dia masih banyak tanah-tanahnya, kemudian sudah agak layu, kemudian bobot itu lebih dominan ke berat batang, dan juga banyak hamanya, ada ulat-ulat dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana yang selada hidroponik? Nah, selada hidroponik ini saya mengambil yang kecil supaya saya membandingkannya adil. Di berat sama 100 gram, yang ini juga 100 gram. Karena kalau misalnya selada di tempat kami di Bentang Wirausaha Sosial itu bobotnya bisa mencapai 250 gram, rata-rata segitu, tapi ada juga yang 200 gram. Jadi kalau saya membandingkan dengan itu nanti tidak adil, jadi saya bandingkan dengan bobot yang sama. Ini saya ambil kemarin pagi. Kalau selada konvensional itu saya beli tadi pagi, yang ini kemarin pagi. Ini kita lihat perbedaannya di mana. Pertama dari sisi tekstur daunnya. Nah, kelebihan dari selada hidroponik itu adalah kesegaran selada hidroponik. Ketahanan simpan dari selada hidroponik ini untuk di tempat kami itu bisa tahan 5 sampai 6 hari. 5 hari untuk di suhu ruangan dan 6 hari itu ketika masuk dalam kulkas. Kemudian selanjutnya segar ya tadi, ketahanan. Kemudian selada kami di sini tidak menggunakan pestisida sama sekali untuk mengusir hama. Kita hanya menggunakan yellow trap. Kalau misalnya teman-teman mau melihat bagaimana kami menanggulangi hama, nanti bisa dilihat di video-video berikutnya. Hanya menggunakan itu, tidak menggunakan pestisida. Jadi daun ini benar-benar segar. Kemudian selanjutnya daunnya bersih, tidak ada kotoran sama sekali, sehingga sudah siap pakai, dipotong langsung dimakan bisa. Selanjutnya bobot yang dihasilkan dari 100 gram ini full bisa digunakan, jadi maksimal utilitasnya dia terpenuhi. Kita lihat bahwa setiap helaian daun ini
ini bisa kita manfaatkan karena dia tidak memiliki batang sama sekali, atau istilahnya tidak bolting. Nah, ini kelebihannya juga. Nah, maka dari itu dari kelebihan-kelebihan ini, menurut pengalaman kami, ketika kami memasarkan, biasanya kami tanya menggunakan selada apa. Biasanya selada pasar atau selada hidroponik. Rata-rata kalau di tempat-tempat seperti Korean food, Western food, kebab, burger dan lain sebagainya, itu mereka lebih memilih menggunakan selada hidroponik. Kenapa? Nah, di sini kita harus memahami nilai dari suatu tanaman. Kalau misalnya kita berbicara tentang selada, nah selada ini digunakan, menurut pandangan kami ya, digunakan untuk 3. Yang pertama, digunakan untuk garnish sebagai hiasan untuk makanan, biasanya ada di pinggir piring, atau juga biasa dipakai di ikan gitu, ikan mentah gitu, biasa di bawahnya dikasih selada aja sebagai hiasan. Kemudian digunakan sebagai lalapan. Kalau misalnya kita biasa ke rumah makan ayam bakar dan lain sebagainya, biasanya lalapannya adalah selada. Selanjutnya yang ketiga itu adalah selada digunakan sebagai bahan makanan itu. Contohnya burger, kebab, kemudian makanan Korea, itu kan digunakan sebagai bahan makanannya. Jadi ada 3 fungsi dari pohon tanaman selada tersebut. Nah, dari ketiga itu tentunya pengusaha makanan kuliner, dia menginginkan biaya yang murah untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau kita perbandingkan antara 2 selada ini, selada pasaran ini dari petani itu biasanya diambil di harga 10.000. Kalau misalkan saya pernah tanya ke pedagang berapa biasanya ngambil selada di pasar, karena dulu saya pernah menawarkan selada hidroponik saya tawarkan ke pedagang sayur. Nah, katanya kalau misalnya dia mengambil di petani selada konvensional itu 10.000 per kilogram. Sedangkan kalau selada hidroponik, berapa harganya? Untuk di Jogja itu harganya per kilogramnya 20.000 ya. Nah, kemudian dari harga yang mungkin 2 kali lipatnya kalau kita lihat secara sekilas, tapi kita lihat dulu nilainya. Nilainya kalau kita perbandingkan antara 2 selada ini, tentu yang lebih banyak bisa digunakan, dimanfaatkan oleh para pelaku usaha kuliner adalah selada hidroponik. Yang pertama, bobot yang dihasilkan itu adalah bobot daun, artinya bobot yang benar-benar bisa digunakan untuk hidangan mereka. Sedangkan selada konvensional itu bobot yang dihasilkan relatif besar di bagian batangnya. Selanjutnya dari sisi kesegaran, selada hidroponik daya tahannya itu bisa 5 hari sampai 6 hari. Sedangkan di selada konvensional, kalau teman-teman perhatikan, mungkin 1 atau 2 hari dia sudah menunjukkan tanda-tanda yang lain. Itu ketahanan, kemudian banyaknya yang bisa digunakan, kemudian dari sisi kebersihan. Kalau kita menggunakan selada konvensional, dia relatif kokinya atau pelayannya itu harus mencuci selada ini terlebih dahulu dari berbagai kotoran-kotoran tanah seperti ini. Dan juga hasil yang tadi yang saya sebutkan, dia relatif lebih kurang segar. Nah, dan yang terpenting adalah kalau misalnya kita di selada konvensional ini, selain 3 hal tadi, dia juga ini ya, memandang dari bobot 100 gram ini bisa jadi 3/4 itu terbuang. Jadi hanya bisa 1/4-nya yang dipakai. Ya karena tadi daunnya banyak yang rusak, bobot lebih banyak di batang, daunnya kotor dan lain sebagainya. Tetapi kalau menggunakan selada hidroponik, dia bisa 100% itu digunakan. Jadi harga yang terbilang mahal di awal, kalau kita lihat lebih jauh, ini lebih murah. Makanya para pelaku-pelaku usaha Western food, Korean food, kebab, burger dan lain-lain relatif lebih memilih selada hidroponik. Nah, maka dari itu untuk teman-teman semua, yang perlu kita pahami adalah ketika barang kalian itu
dibilang mahal oleh seseorang, maka jelaskan dulu value dari barang kalian, kelebihan barang kalian. Nah, kemungkinan mereka itu menganggap barang kita ini mahal karena nilai dari barang ini belum tersampaikan secara maksimal kepada calon customer kalian, sehingga dia melihat di awal, oh, barang ini lebih mahal dibandingkan barang di pasaran. Nah, kita sebagai seorang sesama petani hidroponik, kita harus bisa mensosialisasikan komoditas hasil dari pertanian sistem hidroponik, bahwa pertanian hidroponik itu memiliki kualitas yang berbeda dengan pertanian konvensional. Oke, kita juga tapi tidak bisa membandingkan secara gamblang bahwa pelaku usaha kuliner harus menggunakan selada hidroponik atau hasil tanaman hidroponik dibandingkan tanaman hasil dari petani konvensional. Semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi itu kembali lagi kepada para pelaku usaha kalian. Jadi carilah pasar kalian sejauh mungkin untuk bisa mendapatkan harga yang diinginkan. Kalau itu dibilang mahal, sampaikan kelebihan-kelebihan dari selada kalian. Value yang sudah tercapai sudah bisa disampaikan secara maksimal, informasi yang sudah diterima secara maksimal kepada konsumen, itu akan memberikan nilai lebih terhadap produk kalian. Nah, mungkin itu saja video dari kami terkait perbandingan antara selada hidroponik dan juga selada konvensional. Semuanya kembali lagi kepada customer, mintanya yang seperti apa. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat para petani milenial. Jangan malu untuk bertani.